Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sari. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Pagi menjelang siang. Iya. Semangat terus ya, Bu ya. Semangat, Iya, insyaallah. Bu Sari Iya. luar biasa. Oke. Ibu, Iya. mohon maaf saya sebagai calon guru penggerak. Siap. Saya Fakih Sultan Fakih ingin bertanya beberapa hal tentang kebijakan Ibu, terutama dalam mengambil keputusan terhadap suatu kasus. Terutama di sini kasus yang dilema terkait dengan dilema etika. Saya sangat berharap Ibu mau berbagi ilmu kepada saya, dan ini pun sebagai salah satu tugas kami dalam pendidikan guru penggerak ini. Iya. Apakah Ibu setuju? Ya, siap. Alhamdulillah. Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik. Jadi begini dulu Pak Fakih ya. Coba saya sebutkan salah satu contoh aja yang mau Pak Fakih ajukan. Karena apa? Setiap permasalahan pasti beda penyelesaiannya. Gitu. Tapi identifikasinya kita harus kita lihat dulu nih. Gitu. Jadi contoh aja satu. Kira-kira yang mana nih? Luar biasa banget Bu ya. Jadi Bu, pernah saya melihat ada kasus ya Bu, seorang guru guru senior. Disiplinnya luar biasa, menjadikan anak-anak itu disiplin dan nilainya pun bagus. Mereka punya disiplin bagus ya. Tapi setelah saya lihat itu kayaknya mereka anak tuh bagus disiplin karena ketakutan. Karena benar-benar yang disiplin dan ketat dan lumayan galak gitu. Walaupun tujuannya mungkin bagus ya Bu ya. Nah, ada suatu ketika saya mau lewat kelasnya, ada seorang anak perempuan yang bernama Dinda lah, sedang nangis di depan kelas. Dinda itu anak tergolong yang rajin, aktif, yang lumayan pintar lah sebenarnya di kelas matematika juga. Nah, ketika ada di depan kelas, pintu terbuka, Dinda itu menghadap ke kelas, menghadap ke guru yang sedang mengajar, sambil menangis terseduh-seduh. Nah, saya kan bingung. Ketika saya mau hampir, ternyata itu Ibu Mawar sedang mengajar. Ibu Mawar, terus dan langsung saya nyambung. Ini pasti Dinda itu melakukan kesalahan. Karena Ibu Mawar ini saklek. Tujuannya mendisiplinkan anak sesuai dengan peraturannya, nggak mempedulikan siapapun anak itu. Nah, lihat Dinda yang terseduh-terseduh itu kan saya kasihan. Apalagi anak ini anak yang rajin, pintar, dan ternyata tidak mengumpulkan tugas dengan alasan diri saya mengambil Dinda, kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas dengan alasan ketinggalan. Tapi kan Ibu Mawar tidak mau tahu, harus keluar. Dan kondisi di lorong itu dia benar-benar nangis dan terseduh-seduh. Bu Mawar seperti tidak peduli, mengikuti aturannya, tetap mengajar murid-murid yang lain. Nah, menurut Ibu itu apa ya yang sebagai yang dilakukan? Baik, oke. Yang pertama nih, gitu ya. Kan kita harus melihat kondisi pertama Ibu Mawar emang sudah guru senior. Karena dia tuh udah safety dengan metode dia mengajar. Dan menurut dia itu buktinya adalah hasil anak-anak juga bagus gitu. Tapi pada saat bagus itu seperti apa kan kita nggak tahu. Nah, yang kedua, setiap kepala sekolah itu kan punya tugas wajib, tugas pokok itu mensupervisi. Oke. Nah, si kepala sekolah ini mendapat laporan hal tersebut dari siapa? Kan nggak mungkin kepala sekolah kan memperhatikan semua guru ya. Nah, pasti kepala sekolah ini punya laporan dong. Bu, ini dapat. Katakanlah Pak Fakih nih, gitu, melaporkan kepada kurikulum misalnya. Nah, kurikulum nggak bisa, ini dia udah guru senior, berarti otomatis kurikulum langsung ke kepala sekolah. Nah, kita bagaimana nih sebagai kepala sekolah? Kita identifikasi dulu. Nah, kita lihat, kita minta data. Sebagai kepala sekolah, ibaratnya nggak kayak apa ya, jadi masuk ke kelas itu. Kalau saya nih, pasti akan masuk ke kelas itu. Kita ambil data dari kelas itu. Kalian suka dengan guru siapa? Sukanya apa? Kenapa? Nanti baru kita berjalan. Jadi sambil bicara dulu, sambil ngobrol, minta kesempatan sama Bapak Ibu yang mengajar di situ barang 5-10 menit untuk mengambil data. Nah, penyebabnya apa? Ketemulah satu guru nih, gitu. Oh, ini nih yang nggak bagus nih, ibu ini. Kita panggil. Nah, kita supervisi. Lihat semua perangkatnya, cocokkan dulu dengan supervisi. Membuka membuka
paradigma baru itu agak susah ya, karena dia udah nyaman sih, udah safety. Nah, kita sebagai kepala sekolah harus mampu berkomunikasi ke semua lini. Nah, berarti kita masuk ke guru yang baru nih ya, guru yang lama nih, kita masuk kemana? Masuk ke kebijakan. Nah, masuk ke peraturan. Bagaimana saat ini sekolah sedang mengangkat SRA loh, sekolah ramah anak dari situ. Apalagi sekarang IKM kan, kurikulum merdeka itu apa? Fasilitasi guru hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai menjudge anak. Nggak masalah itu. Berarti fasilitatornya kurang ketika anak itu tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi guru sebagai fasilitator di situ. Jadi kita menasehati nih kepala sekolah, mengingatkan bahwa sekarang sudah berubah zamannya. Itu bagaimana cara kita menyampaikan pelan-pelan. Ya, jadi peran aktif dari kepala sekolah. Betul. Jadi peran aktif kepala sekolah. Ini berubah dengan guru senior yang mungkin kita pribadi pun nggak bisa jadi guru senior tersebut kalau dia sudah merasa lama bercokol di situ, ya kan, merasa lama dia bercokol di situ sehingga merasa jadi sekolahan itu dia itu yang bahaya. Nah, sampai tim-tim pun tidak bisa nggak bisa menyelesaikan hal itu. Nah, intinya adalah kepala sekolah harus bijak. Artinya bijaknya kita masuk kemana? Masuk ke kebijakan, regulasi yang ada. Silahkan, kalau dia tidak mau mengikuti aturan yang ada, nanti efeknya apa? Udah takut dia. Gitu. Oke, gitu ya. Nah, seperti itu. Luar biasa, Ibu. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengadu nilai kebajikan. Nah, kalau ada dua kasus, sebenarnya dua kasus solusi ini adalah solusi yang benar ya, gitu kan? Kan ini harus kita bicarakan lagi. Jadi sebenarnya kan di dunia itu hanya ada dua pilihan, baik dan benar. Nggak ada abu-abu, gitu kan? Nah, jadi pastikan. Makanya pertama, kepala sekolah itu ketika ada suatu masalah dia harus punya solusi terlebih dahulu. Itu harus. Sehingga terjadi dua kasus yang benar ini, nanti dia yang lebih dekat dengan penyelesaian yang kita ambil yang mana? Itu yang kita pilih. Gitu, ketika di tim. Karena pastikan yang namanya tim, ini benar, semua menganggap benar. Tapi kita sebagai kepala sekolah harus punya satu keputusan yang jelas. Ya. Nah, keputusan itu nanti kita kaitkan dengan dua ini. Arahnya lebih condong kemana. Tapi dengan catatan tadi, jangan lupa kita lihat regulasinya. Ketika kita mengambil keputusan, salah mengambil keputusan, ingat efeknya bisa panjang. Nah, itu yang harus diingat. Nah, itu yang saya mau pertanyakan lagi ya. Sebelum ambil keputusan itu langkah-langkah prosedurnya itu seperti apa Bu? Sebelum ambil keputusan. Yang pasti kan tadi kita identifikasi masalahnya. Kemudian kita sampaikan permasalahan. Tapi yang pasti kita sebagai kepala sekolah di belakang itu kita udah harus punya data loh. Ya, kita udah harus punya pemecahan masalah. Jadi yang seperti tadi saya katakan bahwa kepala sekolah itu harus tegas, harus jelas, harus tega, gitu ya. Kenapa jelas? Dia harus jadi kepala sekolahnya harus baca dulu regulasinya dengan benar, jangan salah persepsi. Tanyakan dulu, perjelas dulu, gitu kan? Jadi harus jelas nih kita mau, karena kita mau menyampaikan regulasi ke tim. Nah, kemudian harus disampaikan dengan tegas, enggak mencela-menceri, tegas. Ini loh, aturan mengatakan seperti ini. Jadi kasus ini harus bagaimana? Tega dalam mengambil keputusan, karena bisa saja keputusan itu belum tentu baik buat kita atau baik buat beberapa orang. Itu yang harus utama kita sampaikan ke tim, begitu. Jadi lihat condongnya kemana, gitu. Lalu ini Bu, apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus utamanya seperti tadi kasus dilema etika? Jadi kalau untuk yang paling efektif itu tetap kita harus melakukan diskusi, itu jangan sampai lupa koordinasi dengan para tim yang terkait dengan kasus tersebut. Jadi kita tidak mengambil keputusan sendiri. Kalau kita mengambil keputusan sendiri itu salah. Jadi tetap harus melibatkan tim dalam pengambil keputusan. Itu. Nah, tantangannya apa Bu? Tantangan dalam mengambil keputusan itu? Itu tadi ketika kita tidak paham regulasi yang jelas. Kemudian yang namanya di tim kan memang banyak kepala, banyak pemikiran ya, gitu loh.
Itulah tadi si kepala sekolah sebenarnya juga udah harus punya satu keputusan, karena kan dia sebagai pucuk pimpinan gitu, jadi harus ada penengah gitu. Kepala sekolah itu harus bisa melihat mana nih keputusannya lebih baik, mana akibatnya apa kalau kita ambil keputusan ini, kalau tidak mengambil akibatnya apa gitu. Nah, itu harus kepala sekolah harus punya pengetahuan di situ gitu. Luar biasa. Saya terkesima banget. Terus Ibu punya jadwal tertentu kah dalam menangani kasus misalkan kita tadi dilema etika? Terus apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus atau prosedur seperti apalah yang akan Ibu jalankan biasanya? Jadi begini, kalau keputusan itu diambil, tadi kan ada jadwal khusus nggak gitu ya? Tidak ada jadwal khusus, karena kan dalamnya masalah kita nggak tahu kapan datangnya. Makanya kita sebagai kepala sekolah tuh perlu mengadakan briefing. Kalau saya briefing tiap pagi itu dengan Bapak dan Ibu guru ya. Briefing seminggu sekali dengan Bapak Ibu guru. Menanyakan evaluasi kira-kira ada pengalaman apa di sekolah. Gitu kan? Tuh. Kalau dengan tim manajemen itu sebulan sekali kita harus ada pertemuan untuk mengevaluasi hasil pekerjaan mereka sudah sampai di mana, terkendala di mana. Nah, kemudian kalau ada kasus yang pada saat itu menuntut kita harus menyelesaikan, misalnya nih, tanpa sengaja kita lagi rapat, di jendela kelihatan anak tonjol, gitu berantem. Secara otomatis siapapun yang melihat harus menyelesaikan kasus itu pada saat itu. Gitu, itu kan kasusnya. Oke. Gitu. Ya. Terus untuk ada kamu seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, terutama kasus-kasus dilema etika? Kalau yang pasti itu tadi komunikasi, koordinasi dengan para tim itu yang mudah. Ya, jadi itu paling mudah menurut Ibu itu paling mudah untuk mengambil satu keputusan. Tapi ketika keputusan itu sudah menyangkut kebijakan, otomatis harus berbicara atau berdiskusi dengan pengawas, atasan kita. Kita kan punya atasan lagi. Oleh pengawas itu harus tahu. Misalnya kasusnya yang menyangkut kebijakan ini mau dikeluarkan atau tidak nih anak. Atau kan kasus tawuran, atau dia bawa senjata tajam, kalau dilihat dari kebijakan. Nah kalau anak masih di situ nggak boleh, tetap harus dikeluarkan ya. Itu menurut saya tanpa harus ketika sudah ada bukti yang pas, dan kita kan punya aturan di sekolah itu. Nah, tinggal aturan tersebut harus sosialisasikan sama orang tua. Orang tua juga udah tahu, oh kalau itu memang akibatnya ini gitu. Nah kalau udah kebijakan, katakanlah ganti dengan guru atau harus butuh pendapat atasan, ya berarti kita harus komunikasi dengan pengawas, sudin gitu. Jadi harus seperti itu supaya kita tidak salah. Nah Bu, dari pembelajaran yang selama ini Ibu, dari pengalaman Ibu selama ini terhadap keputusan kasus dilema etika yang tadi seperti tadi Bu, itu pembelajaran yang bisa Ibu ambil gitu dari pengalaman selama ini? Ada? Makin lama makin kita makin bijak gitu. Jadi melihat satu kasus itu tidak hanya dari sisi mungkin korban, tapi sisinya dari penyebabnya. Jadi kita bisa lebih wise, lebih bijaksana melihat suatu kasus tidak hanya dari satu sisi, tapi kita bisa melihat dari berbagai sisi dan mengambil keputusan kita pertimbangkan dari sisi yang mana juga. Gitu. Luar biasa Ibu. Satu lagi. Nah, ketika saya pengen tahu misalkan idola Ibu atau panutan Ibu ketika misalkan Ibu harus sharing, misalkan misalnya ada suatu misalkan keputusan terus Ibu harus sharing, itu biasanya siapa Ibu? Oke. Kalau saya sih tidak punya tokoh atau orang-orang yang sangat dekat, karena saya anggap semua orang itu, kita sebagai kepala sekolah itu harus dekat dengan semua. Ya, harus dekat dengan semua. Baik itu dengan caraka, bawahan, ya, jadi mereka tuh bukan anak buah sebenarnya ya. Caraka, mereka kan membantu, kemudian Bapak Ibu guru. Nah, kita bisa melihat nih personal tergantung dari permasalahan tersebut. Ketika permasalahan tersebut adalah permasalahan Bapak Ibu guru, kan berarti masalah emosional tuh. Kita lihat Bapak Ibu guru yang sedikit bijaksana dibandingkan kita. Katakan Bapak Ibu guru yang sudah lebih tua, kita komunikasi dulu. Nah, ketika itu masalah caraka, katakanlah, kenapa nih kebersihan ini? Nah, itu kita rangkul mereka gitu. Jadi
istilahnya intinya semua orang kita jadikan tokoh idola gitu. Oke. Sehingga kita selalu berprasangka positif Positif ya, terhadap Bu. siapapun. Jadi kita harus menebarkan energi positif Positif. agar mereka pun juga positif dengan kita. Gitu. Oke, luar biasa banget Ibu. Luar Iya. biasa banget jawabannya Ibu ya. Aduh, ya Terima kasih Bu, Iya. jawaban yang luar biasa, ilmunya sangat-sangat bermanfaat bagi kami, terutama di calon Iya, penggerak siap. yang menuju ke langkah-langkah berikutnya. Amin. Ilmunya luar biasa dari Iya. Ibu. Terima kasih banyak Penggerak kan Ibu. mau jadi kepala sekolah juga kan nanti tiketnya udah di depan mata nih kalau nggak salah nih, ya kan? Ya, Siap. bismillah saja Bu. Ya, Amin, bismillah. amin. Sekali lagi terima kasih Bu Ya, atas sama-sama. waktunya, terima kasih atas Iya. ilmunya. Iya. Semoga Ibu sehat dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Deh. Ibu kalau nanti kecelakaan Bu. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Siang. Semoga Pak Dedi selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Pak dan Amin. sukses karirnya. Amin, amin. Pak, kami calon guru penggerak mendapat tugas Ya. intinya wawancara 2 kepala sekolah. Ya. Kepala sekolah di tempat kami dan kepala sekolah di tempat lain. Tujuannya yaitu kami membutuhkan ilmu atau saran atau dari kepala sekolah bagaimana caranya mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap kasus seperti dilema etika. Jadi kasus seperti dilema etika. Mohon kiranya Bapak ada waktu berkenan untuk kami menggali ilmu-ilmu yang Bapak punya. Iya, insya Allah siap Pak Pagi ya. Silakan. Kalau boleh Bapak tahu kira-kira spesifikasinya di kasus apa yang memang Pak Pagi ingin tanyakan? Iya, oke gini Pak. Ini dilema etika. Jadi saya ngambil kasus yang tentang guru senior misalnya. Ya. Misalkan ada guru senior. Jadi guru senior ini biasanya kan kalau guru senior itu disiplin. Ya. Disiplin, punya peraturan yang anak-anak tuh harus ikuti peraturannya. Dan memang sih hasilnya bagus, anak itu jadi disiplin, anak itu nilainya bagus-bagus. Ya. Tapi ternyata disiplinnya bagus itu karena dalam tekanan dari si guru ini yang punya peraturan yang ketat. Nah, suatu saat misalkan suatu saat guru ini sedang mengajar, ada si Dinda, murid yang kategorinya anaknya rajin, anak baik, kan termasuk salah satu guru anak pintar lah, tidak bawa latihan, tidak mengajarkan latihan. Ya. Nah, karena Bu guru ini, Bu Mawar ini punya aturan, istilahnya adil untuk semua anak. Ya. Nggak mau dia anak mungkin anak kepala sekolah, mau dia anak pejabat, mau anak tidak rajin, sendiri pun pokoknya sama. Ya kalau melakukan kesalahan, melanggar peraturannya ya harus ada menjalankan konsekuensinya. Akhirnya si Dinda itu dikeluarkan dari kelas dan sudah minta maaf, mohon sampai akhirnya nangis dan seluruh depan kelas. Pada saat itu si Dinda ini disuruh keluar kelas dalam posisi duduk yang menghadap kelas. Kelasnya dibuka dan Bu Mawar di situ sedang mengajar, nggak memperdulikan dia sedang nangis. Karena kan biasanya anak yang rajin dan pintar biasanya kan akan menyesal ketika melanggar peraturan itu benar-benar nangis terseduh-seduh. Gitu. Nah, untuk kasus hal yang seperti ini mungkin kalau guru seperti saya atau guru rekan sesamanya akan sulit. Apalagi ini guru senior. Nah, di sini pertanyaan pertama dari saya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral seperti ini. Lalu pengambilan, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus yang seperti ini dan kepentingan yang benar sama-sama benar. Gitu Bapak. Baik. Terima kasih Pak Paki, ini pertanyaan yang bagus ya, yang memang perlu menjadi pemikiran kita semua ya. Kasus
yang disampaikan Pak Paki ya tentang dilema etika. Dilema etika itu memang untuk sekarang ini ya kebetulan di sini tidak ada ya, jadi tidak ada. Tapi andaikan memang itu terjadi pada sekolah kita atau sekolah kami di SMP 92, maka itu harus dilaksanakan, harus diselesaikan secara baik ya, sehingga semuanya mendapatkan win-win solution ya, gurunya puas, anaknya juga puas. Nah yang bisa dilakukan adalah yang pertama, memang ada dulu ya namanya guru senior ya, ada yang junior. Yang senior dia punya dengan kemampuannya sendiri, dengan karakternya dia sendiri, tekniknya sendiri, punya ya kiat bagaimana supaya anak itu mengikuti aturan dia, yang memang endingnya bagus ya. Tapi di dalam pelaksanaannya, penerapannya, ketika guru itu memberi hukumannya kepada anak, di mana anak itu sampai menangis ya, kemudian dipermalukan di depan anak-anaknya, nah itu adalah perlakuan yang kurang pas. Solusi yang bisa dilakukan adalah yang pertama adalah kita mengkondisikan teman-teman guru ya, memberikan satu pemahaman kepada teman-teman, terutama bagaimana ya dalam menyelesaikan kasus-kasus atau permasalahan di dalam KBM khususnya. Itu yang pertama. Yang kedua, diadakan kesepakatan ya, kesepakatan bahwa kita guru adalah fasilitator yang memberikan ya kesempatan ya, memberikan peluang, memberikan artinya ini Pak, keleluasaan buat anak-anak itu mengikuti pelajaran, dan endingnya adalah bagaimana sih supaya kompetensi bisa tercapai. Itu ya yang pertama, jadi harus ada kesepakatan dulu, kesepakatan di antara guru. Nah, dan di situ pun kita harus menganut kepada dalam kurikulum Merdeka itu ada kebinekaan ya, intoleransi ya. Kemudian bagaimana memberikan memberikan kepada anak, punishment kepada anak yang nantinya endingnya bukan menjatuhkan ya, tapi memberikan motivasi kepada anak untuk lebih koreksi, kesalahan saya di sini, tapi tidak mempermalukan. Itu seperti itu yang identifikasinya ya, kemudian solusinya. Jadi ada kesepakatan di antara guru-guru semuanya bahwa cara menangani anak itu kita sesuaikan dengan kondisi, tidak boleh menjudge anak itu memang betul-betul salah, dan jangan sampai anak itu merasa kapok ya, merasa tertekan sehingga motivasi belajarnya kurang sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut. Seperti itu ya Pak. Ya. Jadi diambil kesepakatan dulu ya, kesepakatan antar guru. Jadi dibuat kesepakatan gaya pembelajaran ya, yang isinya yang sesuai dengan zaman sekarang, terutama dengan kurikulum Merdeka Belajar, kebinekaan, terus intoleran, jadinya sehingga anak itu berluasa dan membangkitkan motivasi serta kompetensi yang ada pada mereka. Betul. Dan merubah karakter dia tanpa menyesali ya, bukan tanpa membenci lagi. Ya, okay. Jadi dia mempermalukan anak ya Pak? Betul, tidak boleh mempermalukan anak, apalagi depan teman-temannya gitu. Itu akan membekas. Terus yang berikutnya Bu, langkah-langkah Pak, tadi kan buat kesepakatan langkah-langkahnya terhadap guru ini misalkan gitu. Ya. Setelah membuat kesepakatan, memang kita tidak begitu saja ada kesepakatan, oh iya siap, pada kondisi yang bersama-sama gitu kan. Di forum itu sepakat seperti ini, ya sepakat semua. Tapi ini perlu ada pemantauan, ya perlu ada pemantauan, artinya dari hati ke hati membicarakan tentang guru tersebut, berbicara dengan guru tersebut apa yang menjadi masalah di kelas. Ya. Kalau seandainya tidak ada masalah, mungkin karena kita punya data, ada seperti ini. Ya.
kita berikan pemahaman ya, bagaimana menghadapi kasus seperti ini. Bagus ya, kita katakan bagus, apa benar bapak yang ibu atau bapak yang dan ibu yang sampaikan itu adalah tujuannya untuk mendidik anak. Tapi dalam mendidik itu kita juga harus ada rambu-rambu ya, jangan sampai anak itu ya dengan tindakan atau punishment yang diberikan oleh ibu itu nanti akan merasa dalam dirinya, oh saya merasa tertekan ya, saya merasa dipermalukan seperti itu. Nah, untuk sedikit demi sedikit dibuat. Jadi artinya piece to piece lah gitu kan, empat mata lah gitu kan. Nah dan itu pun ya kalau seandainya ada masukan dari kita seperti itu, insya Allah lah dia akan berubah gitu ya. Mudah-mudahan, tapi dengan kontinu kita pendekatan dari hati ke hati. Gitu ya. Luar biasa Pak ilmu yang saya dapat ini. Terus ini Pak, tantangan. Nah misalkan jadi selama ini yang tantangan apa sih Pak dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus seperti ini? Tantangan yang mungkin yang ketika mau ngambil keputusan kayak tadi kan kesepakatan atau memanggil orang guru tadi, kira-kira tantangan apa yang selama ini ada pada Bapak untuk mengambil keputusan ini? Ya, jadi tadi ya kita kembali kepada senioritas ya. Nah, senioritas tadi kan, iya, karena merasa gurunya itu senior, misalkan kepala sekolah, Pak Didi usianya jauh berbeda ya dengan beliau. Ya. Nah ini yang menjadi tantangan itu bagaimana kita menempatkan kepala sekolah sebagai pimpinan ya, dan kita sebagai usia ya senior, usianya beliau gurunya usianya lebih tinggi daripada kepala sekolah. Nah, ini tetap tantangan itu adanya di situ, tapi tetap kita laksanakan itu secara profesional ya. Makanya Pak Didi tidak menganggap atau tidak berprinsip bahwa di sini ada senior, ada junior, tidak. Ya. Semua bapak dan ibu guru memiliki fungsi ya yang sama. Ya. Bagaimana kita mentransfer knowledge ya, pengetahuan dan memberikan bimbingan karakter kepada anak-anak. Jadi itu semua nanti secara holistik sebetulnya nanti akan terlihat, oh di sekolah SMP 92 ini cara pelayanan terhadap anak ini udah sama gitu kan. Tidak ada lagi dikotomi ini ada guru yang killer ya, guru ada yang ini, jadi semuanya sama. Itu tantangannya mungkin sebetulnya kalau kita lakukan secara profesional ya tidak masalah. Tapi mungkin kalau kita ketemu di tantangan itu perbedaan guru sebagai sesama sesama kolega tapi usianya lebih tinggi ya. Tapi kita sebagai kepala sekolah yang usianya lebih rendah ya harus menempatkan secara profesional bahwa ini harus kewajiban untuk menyelesaikan masalah. Luar biasa Pak, luar biasa banget ya jawabannya. Itu ya tantangan ya Pak. Profesional akhirnya Pak. Iya, profesional. Nah Pak, ada nggak sih Pak jadwal tertentu dalam mengambil keputusan apakah harus diselesaikan pada saat itu juga ketika ada kasus, atau nanti gitu jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus itu? Ya. Jadi kalau kasus itu kan namanya kasuistik ya. Ketika ada permasalahan atau kasus itu sebaiknya segera diselesaikan ya, segera diselesaikan ya. Kalau ditunda-tunda itu maka nanti bisa saja masalah itu akan terus melebar ya. Intinya ketika ada kasus ya, ini kasus itu kan baru ditemukan gitu kan, itu harus segera diselesaikan. Tapi sebelumnya kita ketika ada hal-hal seperti itu kan kita juga mengantisipasi ya. Maka untuk mengantisipasi itu kita secara bersama-sama memberikan pemahaman kepada semua guru bukan hanya guru yang itu. Walaupun kita sudah punya guru ini nih yang dituju ya, tapi secara umum. Nah, secara umum itu biasanya dilakukan ya bisa pada pertemuan pagi selama ini kita lakukan yang selama ini kita lakukan. Kemudian kalau misalkan dalam jangka tertentunya setiap bulan kita ini, tapi ketika ada kasus itu harus segera diselesaikan sebelum kemana-mana ya. Betul. Terus ini Pak, nah
biasanya ada seperti sosok atau tokoh idola di sini kita Bapak itu dalam mengambil keputusan. Ada nggak seseorang yang bisa yang mempermudah atau membantu Bapak ketika mengambil sebuah keputusan seperti kasus seperti ini? Oh iya, kita menganut kepada sistem apa namanya sih? Kolaborasi ya. Jadi kan eranya kolaborasi ya, bahwa kepala sekolah ini di dalam memimpin ya atau apa namanya, ya memimpin institusi itu kalau saya mungkin cenderung kepada pemimpin yang demokratis lah gitu kan, pemimpin yang demokratis artinya kan ada pemimpin yang otoriter ada. Kalau menurut Pak Dedi nih, nggak tahu nih menurut Pak Pakih, Pak Dedi seperti apa. Tapi yang Pak Dedi apa namanya penyelesaiannya adalah yang pertama Bapak anggap bahwa semua orang itu memiliki kemampuan kompetensi yang berbeda-beda. Nah, ada dari perbedaan itu ada yang wah ini kalau diajak bicara ini seperti ini. Nah, yang ini oh ini kurang bagus. Tapi dengan kolaborasi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa oh masukan-masukan seperti ini akan menjadi penentu ya kebijakan yang baik. Artinya mendapatkan legalitas dari teman-teman ya. Jadi artinya tidak secara nyata gitu. Wah ini Pak Paki ini paling bagus gitu kan. Wah ini, nah jadi semua kita sama ya, rangkul. Sama dengan kita memperlakukan anak ya. Bahwa anak ini kan memiliki karakter yang berbeda ya, kemudian tingkat intelijensia yang berbeda. Nah kita harus tahu bagaimana anak-anak ini masing-masing seperti itu. Intinya di kolaborasi ya, kolaborasi dan demokrasi. Jadi keputusan itu memang kita lontarkan, tapi ada masukan dari tim gitu kan. Sehingga keputusan itu menjadi keputusan kepala sekolah ini dipahami oleh mereka legal ya. Sehingga akan didukung. Tapi kalau misalkan kita sendiri harus begini, nah jadi jalan sendiri. Oke, luar biasa Pak. Dan yang terakhir nih Pak, pembelajaran apa sih yang Bapak bisa petik Pak dari pengalaman pengambilan keputusan selama belajar di kepala sekolah? Terima kasih Pak Paki. Jadi Pak Dedi jadi kepala sekolah udah yang ketiga kali nih, ketiga tempat ini ya. Ketiga tempat ya alhamdulillah bisa dijalankan dengan baik ya, dengan baik walaupun mungkin ya di belakang ada hal-hal yang memang kurang pas dengan kepala sekolah, tapi itu adalah hal yang wajar, yang biasa ya. Karena tidak semua orang itu 100% mempercayai ya, suka gitu. Biasa itu hal yang biasa. Tapi pengalaman yang paling ya yang Bapak alami selama ini adalah yaitu tadi bagaimana kita bisa merangkul semua komponen ya, sesuai dengan karakternya ya. Kan biasa ya kayak di kebun binatang lah, sekolah itu di lingkungan kayak di kebun binatang ada harimau, ada ular, ada macan, ada buaya. Nah itu kan sangar-sangar biasanya gitu. Tapi jangan dijadikan ini yang seperti ini kita jauhi ya. Tapi yang seperti itu kita rangkul. Nah, yang tadi mungkin dianggap wah ini orang ini kok kasar, orang ini seperti ini. Nah, dengan dirangkul itu akan menjadi satu kekuatan yang utuh gitu, yang penuh gitu. Jadi kita masuk mendalami karakter itu. Jangan kita ini karakternya keras, kita keras lagi ya. Ibaratnya kalau api jangan dibalas dengan api ya, harus dibalas dengan air. Nah seperti itu. Jadi intinya tadi kembali kepada kolaborasinya ya, intinya semua yang ada di institusi itu dengan berbagai karakter itu kita manfaatkan untuk menjadi satu kesatuan yang utuh ya, kemudian menguatkan ya tujuan kita gitu ya. Alhamdulillah selama 3 sekolah ya, 3 tahun ini 1 tahun ya, Pak Dede mendapatkan teman-teman yang luar biasa, bisa diajak kerjasama ya dengan baik gitu. Dan Bapak
majunya sekolah bukan karena kepala sekolahnya, ya. Tapi maju mundurnya sekolah adalah tergantung kepada semua yang ada di sekolah. Kolaborasi baik. Luar biasa banget Pak ilmunya, bahkan saya dapat penguatan tambahan yang luar biasa itu tentang kolaborasi. Artinya semua dimanapun kita berada, kita harus siap dengan segala karakter orang gitu. Nah itu tinggal bukan berarti kita menjauhi, tapi kita harus merangkul mereka sehingga menjadi satu kesatuan. Itu jadi luar biasa banget. Itu yang penguatan bagi saya Pak. Terima kasih banyak Bapak atas ilmu yang luar biasanya. Semoga Bapak sehat dan karirnya semakin menanjak, senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, sukses Pak Paki ya. Terus bisa menginspirasi buat teman-teman yang lain termasuk sekolah guru bergerak. Terima kasih Bapak sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.